Halo, halo, selamat sore. Halo, selamat sore teman-teman investor ajaib. Ya, senang sekali saya Cisti. Saya adalah financial expert di Ajaib Sekuritas Asia. Pada kesempatan sore hari ini, kalau kita lihat ya teman-teman, ternyata memang marketnya koreksinya cukup signifikan ya. Ya, IHSG terkoreksi cukup dalam, minus 2% lebih koreksinya. Dan pas banget nih teman-teman sekalian, untuk live IG pada sore hari ini kita memiliki topik how to invest during bear market. Tapi kali ini saya tidak akan live IG sendirian. Saya nantinya akan ditemani oleh Bapak Jeffrey James. Beliau merupakan Associate Director dari PT Sinhan Asset Management. Mungkin tanpa perlu berlama lagi ya, kita akan invite langsung beliau, Pak Jeffrey dari Sinhan Asset untuk bergabung bersama. Ya. Halo, Halo, selamat selamat sore. sore. Iya, sore-sore Pak Jeffrey. Selamat Selamat sore, kenal, apa salam kenal. kabar? Baik, Pak. Bapak Baik gimana ya. kabar, Pak? Salam kenal ya, Pak Baik, ya. salam kenal. Kabar baik walaupun marketnya berdarah ya. Bleeding sekali. Betul, betul. Betul, Pak. Koreksinya cukup dalam ya. IHSG-nya minus 2% lebih nih. Nah, kira-kira mungkin sebelum kita mulai ke topik hari ini, boleh diperkenalkan dulu dong Pak Jeffrey, dari Bapak sendiri, kemudian Sinhan Asset Management juga kira-kira company profile-nya seperti apa? Oke, salam kenal semua Sobat Ajaib. Nama saya Jeffrey, selaku Associate Director dari Sinhan Asset Management. Sebagai perkenalan, Sinhan Asset Management adalah perusahaan manajer investasi yang sudah cukup lama ada di bursa kita ya. Umurnya sudah kurang lebih di atas 5 tahun. Dan sejak tahun 2018 kami diakuisisi oleh Sinhan Financial Group. Kalau untuk saudara sobat-sobat ajaib yang suka Korea pasti tahu lah yang namanya Sinhan ya. Kalau pergi ke Korea, apakah nonton-nonton film drama Korea, pasti kan ada logo Sinhan kadang-kadang muncul tuh, ya iklannya nempel di sana sini gitu. Nah, kami bagian dari Financial Group Sinhan tersebut. Cuma memang segala investasi yang kami lakukan di Indonesia memang full di Indonesia market aja. Jadi belum sampai expose ke Korea sama sekali. Jadi boleh dibilang kami Korea rasa lokal, ya karena di sini isinya lokal semua. Koreanya hanya komisaris. Gitu. Oh, Cuman kami tetap mengikuti filosofi Korea di mana kami sangat berhati-hati dalam mengelola investasi yang kami berikan gitu. oke, oke. Nah, Pak Jeffrey, sebelum kita mulai lebih dalam nih, boleh nggak sih diberikan outlook sederhana lah tentang market Oh, di kondisinya oh sedang ya. seperti apa? Ya, kalau boleh dibilang kan hari ini Sobat Ajib udah pada tahu ya, imbas dari hasilnya bankruptnya Silicon Valley Bank, lalu Silvergate, lalu juga Signature Bank, itu memang dibilang sebenarnya nggak akan, menurut mereka sih nggak akan sistemik ya, karena udah cepat-cepat diselamatin sebelum menjadi cancer yang menjalar kemana-mana. Cuman tetap yang namanya panic, yang namanya market sentiment tetap akan ada. Jadi makanya boleh dibilang indeks kita sebenarnya harusnya ngikutin dari kemarin ya. Sudah mulai panik selling harusnya dari kemarin. Cuman kemarin sedikit tertahan karena memang banyak katalis bagus ya, terutama dari sisi big banks kita yang memberikan dividen yang cukup besar ya. Bahkan kalau boleh dibilang salah satu yang terbesar sepanjang sejarah gitu ya. Terutama seperti BBRI. Barulah hari ini market shock-nya kekerasa gitu. Diawali dengan panic selling di semua lini sektor, ya terutama sektor finansial kita ngalamin. Nah, sebenarnya sama seperti di global market juga. Global market pun yang paling merah adalah sektor finansial. Yang disebabkan oleh memang karena ya kalau kita lihat dari global market ya terutama akibat the Fed naikin suku bunga itu semua terlalu cepat memang ya. Dari yang naik tiba-tiba kemarin beritanya nggak jadi naik deh, pelan-pelan aja naiknya. Oh, itu kan sudah kelihatan ini sebenarnya the Fed ini lagi maunya gimana gitu. Mungkin sebenarnya The Fed harusnya tetap naikin suku bunga 50 basis point, cuman akibat adanya kasus ini yang tiba-tiba mencuat dalam waktu sekejap gitu ya, dalam waktu 48 jam saja, memaksa mereka mau nggak mau harus narik rem gitu loh.
oke, kita rem dulu untuk nggak naikin suku bunga terlalu cepat, pelan-pelan kita lihat wait and see. Karena kasusnya kalau ini sampai tidak di rem gitu ya, ini akan merembet kemana-mana. Itu kan belum selesai berita Silvergate dan Signature dan Silicon Valley, udah muncul lagi berita Credit Suisse. Ya, sebenarnya Credit Suisse juga kan sudah pernah dibahas beberapa waktu lalu, cuma kan nggak jadi aman ya. Sekarang mulai lagi tuh, boleh dibilang Credit Suisse lama-lama kayak bank buku satu itu. Market cap-nya mulai kecil banget. Mandiri bisa tuh beli kalau mau ya, Mandiri bisa beli market cap-nya Credit Suisse. Nah, ya itu memang disebabkan karena eh, apa ya, bank itu kan ketika diciptakan itu kan harusnya risk manajemennya dikontrol sekali ya. Ketika sebuah bank itu menjadi over leverage dan terlalu konsentrasi di suatu sektor, itu risknya mengintai. Ya tentu saja seperti yang kejadian di Silicon Valley ya. Kita kan sebelumnya nggak tahu nih, pasti para sobat ajaib nggak pernah liatin bank apa sih ini Silicon Valley. Mungkin tahunya cuma oh itu ada di tempat daerah pendirinya Apple. Oh makanya namanya Silicon Valley. Oke. Cuma kan ternyata bank tersebut sangat terkonsentrasi di fintech gitu ya. Dengan ketika fintech industrinya mampet karena suku bunga dinaikkan begitu drastis, ya akibatnya dia akan mulai kesulitan likuiditas begitu. Jadi kalau boleh dibilang katalisnya sih saat ini memang masih ya pas katalis global gitu ya, plus ditambah Indonesian market sendiri belum ada katalis positif untuk bisa ngangkat market. Jadi kalau boleh kita simpulkan gitu ya, posisi saat ini sih lebih banyak wait and see. Oke, oke. Nah, di tengah tadi Pak Jeffrey udah sebutkan tuh adanya potensi The Fed yang kian hawkish ya untuk naikin suku bunga acuannya. Kira-kira tuh investasi di reksadana jenis apa sih yang lebih menguntungkan gitu dari katalis tersebut gitu? Adanya potensi kenaikan suku bunga acuan dari global gitu. Kalau kami dari dulu, Sinhan itu selalu lebih jagokan balance fund. Karena balance itu kan paling fleksibel ya, ketimbang equity sekalipun. Equity itu kan harus 80% di pasar equity. Jadi kalaupun market sedang beres kayak gini, semua fund manager nggak punya pilihan lain untuk stay invested. Jadi kalau memang minus ya minus gitu. Berbeda dengan balance. Balance itu sangat fleksibel, di mana komposisinya adalah bisa sampai 79% equity, bisa juga 79% bonds, bisa 70% money market. Dan itu yang selalu kami lakukan. Kondisi kayak begini sudah sejak beberapa waktu lalu, kami udah mulai kurangin equity-nya jadi mungkin cuma 20% gitu ya. Sisanya bonds semua. Tujuannya itu untuk meredam kondisi di market seperti ini. Jadi kalau boleh dilihat, mungkin memang kami selalu mendapat penghargaan untuk reksadana yang balance, equity juga, untuk jangka panjang. Di atas 3, 5 tahun dan 10 tahun kami menang award karena memang kami pengelolaannya selalu berhati-hati dan stable. Oke, oke. Nah, kalau untuk reksadana jenis pasar uang nih, Pak Jeffrey, money market ya, itu kira-kira prospek ke depannya atau minimal sepanjang tahun ini kira-kira akan seperti apa sih? Apakah menarik untuk dijadikan alternatif instrumen investasi atau gimana? Dalam kondisi yang kayak gini, menurut saya sih sangat menarik ya. Lebih baik kondisi kayak gini di mana kita masih wait and see, yang mungkin sahamnya teman-teman udah pada nyangkut gitu ya. Mungkin udah pada nggak bisa gerak lagi. Kalau misalkan ada dana lebih baik daripada beli saham dulu, mungkin masukin ke pasar uang saja. Karena pasar uang memang prospeknya masih ya tetap stable. Karena kan pasar uang mengikuti suku bunga deposito, plus ada isinya corporate bonds yang memang diatur di tradingkan sedemikian rupa sehingga hasilnya tuh baik. Money market kami sekitar 5% saat ini ya, returnnya net gitu. Itu dalam kondisi yang stable dan cenderung akan naik pelan-pelan. Jadi dibandingkan dengan kondisi equity yang minus, ya lebih baik 5% positif kan ya. Gitu. Jadi memang pasar uang selalu menjadi tempat untuk parkir dulu sementara. Di mana market masih bearish, ya kita parkir dulu sementara, bisa di obligasi, bisa juga di pasar uang. Sementara di pasar uang kami pun tetap sudah ada obligasinya, ya 50% itu obligasi. Jadi secara tidak langsung sebenarnya masuk ke pasar obligasi juga melalui reksadana pasar uang kami. Oh iya, tadi reksadana pasar uangnya returnnya berapa Pak Jeffrey? 5% ya, kurang lebih ya? Ya, sekitar 5% net. Sekitar Itu 5%. proyeksi ya. Ya, proyeksi. Kalau kita lihat fund fact sheet atau lihat setahun ke belakang, tentu akan lebih kecil. Karena fund fact sheet itu kan menghitungnya hari ini dihitung mundur 1 tahun ke belakang.
tentu angkanya akan berubah-ubah setiap hari kita cek. Tapi yang dari kami patokan kan kami fund manager tahu ya kurang lebih kalau kami investasikan di sini, di sini, di sini proyeksinya setahun ke depan akan sekitar berapa. Dan itulah yang saya anggap tadi yang tadi saya bilang 5%. Karena kami udah ada komposisinya dengan deposito yang begini, obligasi yang seperti ini, itu akan memberikan imbal hasil 5%. Oke, menarik ya Pak Jeffrey ya sebenarnya untuk RDPU dari Sinhan sendiri. Betul. Nah, boleh diceritain lebih detail lagi nggak mengenai produk tersebut? Kira-kira strategi dari Sinhan sendiri juga seperti apa sih kok bisa returnnya sebesar 5% tersebut gitu? Ya, sebenarnya simple aja kan komposisi reksadana pasar uang adalah deposito ya ditambah money market bonds. Money market bonds adalah obligasi korporasi maupun obligasi negara yang sudah mau jatuh tempo di bawah setahun. Oke. Jadi itu imbal hasilnya akan lebih dibilang jelek juga enggak, tapi sangat aman karena resikonya sangat kecil karena bentar lagi kan jatuh tempo ya. Jarang bonds itu udah mau 6 bulan menuju jatuh tempo tiba-tiba default itu unlikely sih. Kecil kemungkinan ada, tapi kan ya kita pilih namanya dulu. Kita pilih bonds itu kan sesuai dengan rating, lalu sesuai dengan perusahaannya. Karena metode analisis di Sinhan itu berbeda mungkin dengan di tempat lain, di mana mungkin metode investasi kalau sobat ajaib pelajari di sekolah pasar modal di mana ya, biasanya kan dari makro ya, top down analysis. Kalau kami kebalik, bottom up analysis. Karena kami ujung-ujungnya melihat siapa nih ownernya. Saham manapun kita lihat mau bagus seperti apapun kita lihat karakteristik ownernya siapa. Ownernya suka ngemplang atau enggak. Ownernya suka nipu atau enggak. Nah, kita lihat seperti itu. Demikian pula ketika milih bonds, kita lihat dulu perusahaannya seperti apa. Kalau misalkan bondsnya cukup menarik tapi resiko tinggi, kami akan minta guarantee. Bisa corporate guarantee, personal guarantee dari ownernya, bisa. Nah, itu yang membuat kami berani untuk taruh di corporate bonds, walaupun jangka pendek ya, rata-rata cuma 6 bulan, 7 bulan. Nah, itu yang kami recycle setiap hari, setiap bulan. Sehingga hasilnya pun maksimal. Dan ditambah depositonya pun juga yang tinggi-tinggi ya. Kita kan akan depositokan ke bank-bank yang buku 2, buku 3. Tidak mungkin buku 4 lah ya, karena teman-teman tahu taruh deposito bank buku 4 bunganya cuma 2, 3 gitu ya. Mau dapat return berapa? Kami akan taruh di bank-bank buku 2, buku 3 yang risknya masih terjaga, namun hasilnya pun bagus. Itu. Oke. Nah, kalau untuk reksadana sahamnya nih, Pak Jeffrey, bisa dijelasin nggak kira-kira strategi dari Sinhan sendiri untuk screening saham, pemilihan sahamnya di dalam produk reksadana saham seperti apa? Khususnya di market yang lagi bear seperti ini ya. Oh iya, seperti yang tadi saya sudah jelasin ya, saya kan sudah kasih hint sedikit ya bahwa kami metodenya adalah bottom up analysis. Jadi ketika kami memilih saham, kami tidak semerta-merta melakukan indexing, di mana semua komposisinya akan mengikuti indeks. Tidak. Kami lebih mengedepankan beberapa bobot saham blue chip tentu, tapi sisanya adalah saham alpha stocks, di mana kami cari peluang di saham-saham yang satu liquid, dan punya projection yang baik. Yang kedua, yang ketiga, corporate action di depan dalam waktu 6 bulan setahun yang kira-kira bisa menghasilkan yield yang tinggi atau boleh disingkat upside-nya cukup besar. Dan itulah saham-saham yang kami invest. Dan itu proses pemilihannya juga cukup rumit karena kami harus pilih dari sekian banyak emiten ya, sekitar 700 emiten yang ada di bursa saham Indonesia. Kami analisa dari perusahaannya, dari owner dan lain sebagainya. Nah, ketika kami sudah invest, conviction kami akan cukup panjang gitu ya. Kita simpan nggak cuma waktu beberapa bulan, tapi bisa tahun. Kalau ketika memang sudah nggak jalan lagi sahamnya atau berubah rencana, barulah kami akan melakukan posisi perubahan atau rebalancing. Oke, oke. Nah, kira-kira kalau di tengah-tengah market yang sangat volatile kayak gini nih ya, Pak Jeffrey ya, kita bisa bilang market tertekan dari tekanan eksternal, kemudian minim sentimen positif dari domestik gitu, dari dalam negeri gitu ya. Nah, kira-kira masih ada nggak sih peluang untuk investasi dan kapan waktunya yang tepat untuk investasi? Memang sebenarnya dimanapun di saat market bearish seperti itu pasti ada peluang ya. Kita kan mungkin sobat ajaib yang sudah di dunia saham selama lebih dari 2 tahun, 3 tahun, pasti udah ngalamin namanya COVID shock ya. Ketika COVID kan semua juga panik, jauh lebih panik daripada sekarang. Tapi setiap kali namanya market shock pasti ada rebound. Nah itu yang kita tunggu-tunggu kan. Nah hint dari saya adalah lebih baik jangan panik, tunggu waktunya mulai rebound baru masuk kembali. Kalau posisi seperti saat ini is okay untuk wait and see.
Jangan terlalu maksain diri untuk invest terus atau tetap beli gitu ya. Jangan, selalu usahakan kita investasi di pada saat marketnya sudah mulai membaik. Karena kalau kita market jatuh seperti ini dan kita langsung beli, ya itu istilahnya orang bilang nangkep pisau jatuh ya. Kita nggak tahu sampai seberapa dalamnya, tapi sudah dibeli duluan. Lebih baik tunggu sampai mulai rebound, market sudah mulai membaik, kita mulai buy. Lebih baik telat sedikit ketimbang kita nyangkut, teman-teman. Oke. Nah, kalau tadi kan peluang nih Pak Jeffrey. Kalau untuk Mm-mm. hambatan atau tantangan untuk investasi sendiri kira-kira seperti apa sih? Hambatan apa nih maksudnya? Tantangan gitu kalau kita lagi investasi dalam market yang kondisinya seperti saat ini, tantangannya kira-kira apa? Pasti yang pada umumnya kan terjadi adalah nervous ya, nervous dan lebih ke apa namanya irrational thinking. Nah, itu yang mentalnya kita harus latih. Baik lagi ketika kita berinvestasi, kita benar-benar harus belajar apa yang kita beli sih. Ketika kita berinvestasi, masuk ke pasar saham, masuk ke pasar reksadana, kita nggak tahu tujuan kita investasi, ujung-ujungnya sama aja kayak kita berjudi, teman-teman ya. Ketika kita beli saham dan kita memang tahu perusahaannya bagus, jangka panjang, sudah nggak apa-apa. Ketika minus pun diemin aja. Yang penting kita beli saham-saham yang sudah tick the boxes. Yaitu apa? Fundamental baik, secara teknikal juga sudah mulai mengalami adanya perbaikan gitu ya. Nah, itu kan sudah tanda-tanda yang baik untuk kita simpan jangka panjang. Tapi kalau kita nggak tahu, asal beli, ikut-ikutin influencer, itu berbahaya, teman-teman. Makanya disediakan produk yang namanya reksadana, yang tugasnya untuk simpan jangka panjang. Kadang-kadang saya pribadi lihatin ya, kita kan kalau di aset manajemen sekuritas, kadang-kadang kan kita bisa ngintip-ngintip data ya, Ya. nasabah retail itu yang trading berapa banyak sih yang sukses. Kalau kita lihat sih, banyak kan 95% boncos loh. Gitu ya. Karena isinya jual beli, untung di sini, rugi di sana, untung di sini, rugi di sana. Nah, itu dia yang kita bilang. Kalau kalian trading, ya, tapi setahun ujung-ujungnya nggak nyampe setinggi deposito atau nggak nyampe setinggi reksadana, ngapain capek-capek trading? Mendingan beli buy and hold, bener nggak? Makanya disediakan reksadana. Reksadana pun jangan diperlakukan seperti saham, naik 1%, 2% cabut. Itu kesalahan retail yang ada, ya, yang mungkin disebabkan karena ya nggak ngerti, lalu yang kedua panikan, ketiga terbiasa melihat market volatile, it's okay. Makanya kita belajar pelan-pelan untuk sabar, ya, supaya hasilnya lebih maksimal, karena di mana-mana yang disimpan jangka panjang itu lebih maksimal. Oke, thank you banget Pak Jeffrey buat jawabannya ya. Itu teman-teman perlu di highlight ya. Kalau tadi tuh yang terjadi saat ini teman-teman hanya fokus untuk trading gitu. Padahal kita yang ada malah kalah terus gitu ya Pak Jeffrey. Iya, Bukannya kita yang mengalahkan market, malah kita yang dikalahkan gitu oleh market. Oke. betul. Pak Jeffrey, ini kan untuk teman-teman investor ajaib memang masih banyak sekali yang beberapa yang pemula gitu ya. Dan kalau Mm-mm. kita lihat kan saat ini nih udah mulai mendekati Ramadan, kemudian nanti kan ada THR gitu ya. Hari Iya. Raya Lebaran itu kan identiknya dari THR sendiri. Nah, tips mengalokasikan THR untuk teman-teman yang masih pemula supaya ada dana yang diinvestasikan, ada nggak sih dari Pak Jeffrey? Kira-kira seperti apa? Kalau saya boleh bilang, lebih baik dana THR itu disimpan ya, diinvestasikan. Tapi kalau kondisinya lagi seperti sekarang, mungkin baiknya masuk pasar uang dulu ya. Tunggu sampai marketnya membaik, barulah kita mulai switching ke balance atau equity. Saat ini taruh di pasar uang dulu kan masih ada hasil ya, masih ada yang tadi saya bilang sekitar 5% net. It's okay, itu bisa tetap memberikan yield ya dibandingkan taruh di tabungan doang. Nanti ketika mulai marketnya membaik, jos kita taruh di equity. Oke, oke. Ya, Pak Jeffrey, mungkin kita lanjut ke Q&A ya. Kayaknya udah banyak nih Q&A yang ada di Oh, kolom oke, boleh. pertanyaan. Oke, banyaknya yang nanya saham ini. Nanyanya saham ya. Mau nanya saham mungkin bisa ditolong dibantu. Kalau saya nggak boleh ngomongin saham. Oke, ini ada pertanyaan dari Putra Hadian. Apakah efek dari Silicon Valley Bank yang kolaps bisa berdampak langsung ke market Indo secara ekonomi gitu? Bisa dibantu Pak Jeffrey? Oke. Kalau boleh dibilang sih, menurut kami ya tidak akan berdampak secara langsung. Kalau boleh dibilang, karena exposure dari bank-bank di Indonesia itu belum se-comprehensive, belum se-sophisticated yang ada di bursa Amerika.
Mereka di sana lebih ke derivatif produk lebih banyak, sedangkan di Indonesia kan lebih banyak eh, produk vanilla ya untuk investasi. Jadi boleh dibilang kami masih di kita itu masih cukup aman. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah bukan lebih ke pasar sahamnya, tapi lebih ke fintech-fintechnya. Kita mesti cari tahu nih, fintech-fintech di Indonesia, apakah ada hubungan dengan Silicon Valley. Kalau misalkan ada Silicon Valley punya hubungan mungkin dalam hal deposit, itu yang bisa menjadi katalis berbahaya. Tapi kalau untuk hal yang lain ya, untuk banking sektor kita secara general, untuk kita punya industri-industri yang lain, cenderung masih aman sih. Oke, cenderung masih aman ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya nggak perlu khawatir nih teman-teman. Betul. Apalagi kalau memang invest sahamnya ternyata bukan di sektor perbankan juga ya, Pak Jeffrey ya. Iya, betul. Atau sektor teknologi ya, karena Iya, berhubungan dengan tech gitu. Oke, nah ini kalau wah pertanyaannya ini terkait saham semua saham ya. semua ini, Jeffrey. Oke, waduh, Oke, saya cari dulu. Oke. Oh, nggak ada sih Pak Jeffrey, nggak ada pertanyaan lagi nih seputar reksadana. Tapi mungkin banyakan lebih happy apa lebih semangatnya saham ya Bu ya. iya, kebanyakan ini yang tanya langsung nyebut emitennya nih. Nah, ini ada Oh, oke. pertanyaan dari lupa nggak punya pawang. Aduh, kalau mau Apa itu? ini pertanyaannya, kalau mau invest buat pemula, mending investasi di mana, Kak? Oh, silakan Pak Jeffrey, boleh di Ini lebih ke secara reksadana atau investasi secara general nih? mungkin reksadana nggak apa-apa dijawab Pak Jeffrey. Kalau secara pemula lebih baik ke reksadana pasar uang dulu memang. Hmm. Tetap karena kan yang masih pemula itu kan masih benar-benar nggak ngerti apa-apa ya, masih ngertinya instrumen investasi itu deposito, taruh yang aman. Nah, demikian pula dengan reksadana pasar uang kan mirip ya. Jadi lebih baik taruh situ dulu sambil belajar-belajar mengenai market. Nanti barulah dari situ pelan-pelan cicil pelan-pelan di-redeem untuk pindah ke saham, balance gitu. Oke, jadi teman-teman boleh pertimbangkan RDPU terlebih dulu ya untuk investasi, apalagi teman-teman yang masih pemula. Nah, oke, ini pertanyaannya, ini Ada yang bagus nih, Pak terbaru itu. Jeffrey. Ini pertanyaannya tadi sih sebenarnya udah banyak juga dijelaskan ya, tapi boleh dicoba jawab Pak Jeffrey. Untuk Mm-mm. saat ini lebih prefer masuk ke RDPU atau RDPT ya? RDPT itu berarti pendapatan tetap Tetap gitu ya. ya. Heeh. Pendapatan tetap dan RDPU adalah dua pilihan yang baik, tapi kita harus lihat pengelolaan dari reksadana pendapatan tetap itu aktif atau pasif. Karena itu nanti hasilnya berbeda sekali. Kalau pasif artinya hanya beli-beli bonds gitu ya, lalu didiamkan saja, itu nanti hasilnya nggak akan terlalu maksimal dan biasanya kalah terhadap benchmark. Tapi kalau misalkan itu aktif pengelolaan ya dan juga ditambah isinya pun campuran dengan reksadana dengan obligasi korporasi, biasanya hasilnya bagus, akan Oke. lebih stable. Berarti dua-duanya tuh sebenarnya masih oke ya Pak Jeffrey ya? Betul, cuman dibagi profil resikonya karena kalau RDPU itu benar-benar orang yang mau minim resiko. RDPT itu benar-benar mulai belajar mau terima resiko tapi masih sedikit. Jadi Oke, oke. Ya, dilihat jadi aja mungkin kalau kita naik mobil ya ada gigi 1, 2, 3, 4, satu pasar uang, dua pendapatan tetap, tiga balance, empat equity. Teman-teman pilih sendiri mau gigi satu, apa dua, apa tiga, empat, gitu. oke, Semua punya risk reward masing-masing ya. Kalau mau risk yang paling besar, rewardnya pun akan mengikuti paling besar juga. oke. Ya teman-teman ya, jadi boleh tuh ya. Tadi mungkin sedikit saya simpulkan ya teman-teman. Jadi memang lagi-lagi keputusan investasi itu balik kepada profil risiko teman-teman nih. Kalau memang sangat Betul. konservatif, boleh dipertimbangkan money market atau RDPU gitu. Ya, Dan tentunya risiko dengan return berbanding lurus ya Pak Jeffrey ya. Artinya kalau betul. mau return yang tinggi, risikonya juga tinggi gitu di balik itu. Too good to Iya, be true kalau betul maunya sekali. return yang tinggi tapi low risk gitu. Itu Oke. nggak ada. Biasanya kalau returnnya tinggi tapi low risk itu bodong ujung-ujungnya. Ya. Oke, thank you jawabannya Pak Jeffrey.
Kemudian ada lagi pertanyaan. Nah, ini bagus Pak Jeffrey nih. Karena nanti malam kan ada data inflasinya Amerika Serikat ya yang Betul, akan ada rilis. CPI. Kira-kira gimana prediksinya dan pengaruhnya apa ke market nih? Market global dan market Indonesia juga. Sebentar ya, kalau nanti malam itu forecastnya apa sih? Sebentar, saya sendiri juga belum. Bentar ya. Nah, CPI sendiri kalau boleh dilihat prediksinya kan sedikit di bawah dari previous ya. Boleh dibilang kan kemarin actualnya 0,5%, sekarang konsensusnya adalah sebesar 0,4. Nah, ini secara man on man, secara year on year pun di bawah ya. Kalau boleh dibilang dengan kondisi CPI-nya di bawah, harusnya memang membuat the Fed juga makin cukup mengerem. Ini harusnya menjadi katalis untuk the Fed bilang, oke, kalau gitu kita rem dulu, nggak usah 50 basis point. Tapi baik lagi, ini kan kalau ekspektasinya konsensusnya tercapai ya, exactly 0,4. Kita nggak tahu, nanti kalau ternyata hasilnya di atas itu, ya terjadi skenario sebaliknya. Cuman baik lagi ini nanti pengaruhnya kan lebih ke bursa US pada malam hari ini. Kalau bursa Indonesia mungkin kita masih wait and see juga untuk besoknya karena kita masih belum tahu hasilnya. It's very early to tell. Oke, oke. Jadi teman-teman kita memang masih menunggu ya apakah sesuai dengan konsensus atau prediksi atau enggak gitu. Karena biasanya karakter market di Amerika Serikat sendiri akan merespon negatif apabila hasilnya itu ternyata above konsensus ya, Pak Betul. Jeffrey ya. Oke, Iya, thank you Pak Jeffrey buat jawabannya. Ini pertanyaannya langsung banyak yang masuk nih Pak Jeffrey nih. Kayaknya paham teman-teman udah semua ya. mulai antusias nih. Oke, ini ada pertanyaan dari Warshita. Strategi yang investasi yang cocok untuk market yang lagi bear seperti saat ini, dollar cost averaging atau lamsam gitu kali ya? Dari dulu sebenarnya paling baik adalah itu dollar cost averaging. Di segala kondisi, di segala situasi paling benar adalah dollar cost averaging. Kenapa nggak lamsam? Karena kita nggak pernah tahu market itu posisinya kapan titik terbaik untuk masuk itu kita sulit. Ya, kita yang di market 24 jam kita ngeliatin chart mulu aja susah untuk mentiming gitu loh. Apalagi teman-teman yang tidak memang profesinya di dunia ini. Makanya ada yang namanya dollar cost averaging itu yang paling efisien sebenarnya. Teman-teman tidak akan dapat harga yang terbaik, tapi juga nggak harga terburuk. Jadi itu udah win-win solution sebenarnya. Oke. Ya, jawabannya di CA itu paling efektif ya teman-teman ya. Supaya kita Iya. dapat average terbaik gitu. Oke, thank you Pak Jeffrey buat jawabannya. Nah, ini ada lagi pertanyaan. Oke, ini pertanyaannya juga menarik nih Pak Jeffrey. Dari Lin Mm-mm. Soekarno. Reksadana itu bisa merah juga kah, Kak? Terus kalau lagi merah kita harus bagaimana? Oh, reksadana pasti bisa merah dong, karena kan semua hitungnya ada harga ya, harga underlying aset yaitu obligasi kah, saham kah. Nah, itu pasti tetap bisa merah, apalagi kalau misalkan harga-harga sahamnya turun. Nah, demikian pula ketika lagi turun seperti ini, ya diemin aja. Nggak usah diapa-apain, teman-teman jangan panik gitu ya. Karena kalau teman-teman panik lalu jual, akibatnya realisasi lah itu loss-nya. Lebih baik teman-teman dimin saja, tunggu momentum, teman-teman bisa beli lagi gitu. Karena baik lagi, reksadana lebih diperuntukkan untuk jangka panjang. Jadi ketika teman-teman mau masukin dana di reksadana, benar-benar harus untuk tabungan. Ya, jangan dipakai ini sebagai, oh mau cari cuan banget dari sini jangka pendek, nggak bisa teman-teman. Ya, nanti nggak akan sebanding dengan resiko yang teman-teman hadapi kalau teman-teman tektokin seperti beli saham gitu ya. Lebih baik jangan. Oke. Ya kalau misalnya nanti merah lagi harusnya averaging down kah? Gitu Pak Jeffrey atau Ya, lebih gimana? baik. Betul, lebih baik averaging down kalau memang sedang ada dana gitu ya. Kalau memang Hmm. lagi nggak ada dana, ya is okay. Dimin aja nggak apa-apa. Oke. Ya, jadi boleh di hold, didiemin aja dulu investasi secara long term atau dilakukan averaging down kalau teman-teman memang punya modal tambahan lagi ya. Betul. Oke, nah ini
ada pertanyaan lagi. Oke, ini pertanyaannya juga menarik nih, Ya, Pak Jeffrey nih. ya. Kayaknya teman-teman udah mulai detail banget, pertanyaannya udah deep. Ini kalau ada emiten saham melakukan stock split, apakah akan ngaruh ke reksadana saham, di mana sahamnya itu ada gitu di dalam komposisi dari equity fund tersebut? Kira-kira gimana, Pak Pasti dong Jeffrey? ada efeknya. Kan stock split itu biasanya pada umumnya katalis dari sebuah stock split adalah membuat saham beredar lebih banyak sehingga lebih gampang dijangkau oleh publik ya, sehingga biasanya pun akan lebih menaikkan harga saham biasanya. Walaupun tidak selalu terjadi, tapi biasanya seperti itu. Nah, itu akan tentu mempengaruhi imbas dari reksadana yang berinvestasi kepada emiten tersebut. Kalau naik ya dia akan ikutan naik tentu. Tapi apakah secara langsung? Ya secara langsung. Misalkan kita ngomong BBCA ya sebelum stock split harganya berapa, sekarang menjadi berapa. Ketika dulu BBCA dibeli di sebuah reksadana saham, ketika nanti habis stock split kan ikut naik tuh. Ya tentu porsi BBCA di dalam reksadana saham itu akan ikut naik, pasti. Cuman apakah secara nilai reksadana hari itu juga naik absolut? Ya tidak, karena kan tentu mempertimbangkan ada saham-saham lain, ada obligasi lain di situ ya. Ketika saham-saham lain, obligasi lainnya itu turun, ya tentu memberatkan si kenaikan BCA itu. Oh, Jadi pasti jawabannya yes ada impact-nya, tapi apakah langsung direct? Yes direct, tapi secara harga gimana? Ya tergantung dari komposisinya. oke, oke, oke. Thank you Pak Jeffrey buat jawabannya. Jadi akan impact karena memang most likely ya teman-teman ya, saham yang ada aksi korporasi berupa stock split biasanya kan secara likuiditas lebih baik gitu, sehingga pergerakan harga Mm-mm. sahamnya juga bisa lebih naik gitu ya, lebih bullish gitu. Iya, betul. Dan ujung-ujungnya akan mempengaruhi dari sisi returnnya reksadana saham juga gitu. Iya. Oke. Nah, ini banyak banget pertanyaan. Kita jawab nggak apa-apa ya, Pak Jeffrey, satu-satu ya. Nggak apa-apa, it's okay. Oke. Nah, ini ada pertanyaan. eh Oke, ini pertanyaannya dari Ongga_Romas. Ada isu akan krisis secara global nih. Nah, kira-kira gimana sih nasib saham di dalam negeri ini? Di dalam pasar saham dalam negeri gitu. Gimana Pak Nah, Jeffrey? kita kan bukan cenayang ya, kita nggak tahu nih. Kalau dibilang namanya potensi, pasti ada. Potensi resesi dari dulu juga sudah ada, dari 2020 selalu hidup kita dibayang-bayangin dengan resesi. Potensi resesi ya, COVID selesai, Ukraine diserang. Ukraine diserang, sekarang ada lagi yang lain. Jadi memang tidak akan pernah habis. Ya, jadi boleh dibilang di sisi kita jangan pusingin itu semua. Pusingin adalah bagaimana kita mengantisipasinya. Itu yang paling penting. Nah, mengantisipasinya yang terbaik adalah dengan kita harus diversifikasikan aset. Ketika berinvestasi, ya kita diversifikasikan. Kalau teman-teman profil risikonya yang rendah risiko, lalu takut dengan potensi adanya krisis, ya jangan beli reksadana saham, teman-teman. Belilah reksadana pasar uang, paling banter juga pendapatan tetap sudah cukup. Nah, itu dia. Yang paling penting gini, ketika kita mau berinvestasi, itu kita harus disiplin. Disiplin dengan kita punya profil resiko sendiri nih. Ya, jangan kita ngikut-ngikutan. Oh, lihat teman-teman cuan besar, kita mau ikutan. Lantas kita mengorbankan kita punya profil resiko. Kita pengen seperti orang lain, dan itu yang bikin kita hancur. Ya, sesuaikan dengan profil resiko masing-masing. Kalau kita memang orangnya belum ngerti, takut-takutan, ya udah masuk aja ke pasar uang. Itu duduk diam juga pasti dapat duit karena seperti deposito. Bunganya pun cukup baik gitu ya dibandingkan deposito kan kecil sekali. Ini masih lebih baik gitu. Oke, oke. Ya, teman-teman, sekali lagi ya, investasi sesuaikan dengan profil risiko yang teman-teman miliki nih. Jangan teman-teman tuh yang konservatif tipenya, tapi memaksakan untuk investasinya di instrumen investasi yang sangat fluktuatif gitu pergerakannya. Atau sebaliknya, kalau teman-teman risk taker tapi investnya ya mungkin yang returnnya segitu-gitu aja gitu. Mungkin agak kurang sabaran gitu teman-teman, yang kurang tertantang, kurang challenging. Jadi sesuaikan dengan profil Iya, risiko yang teman-teman miliki gitu. betul. Oke. Mm. Eh, oke. Nah ini, oke. Wah pertanyaannya menarik nih, Pak Jeffrey nih.
biasanya MI itu melakukan rebalancing porto setiap berapa minggu atau bulan hitungannya? Sekali ya gitu. Apakah ada jadwal pastinya atau bagaimana? Di kami sih tidak ada jadwal pasti, tapi memang setiap minggu kami evaluasi. Jadi kalau ketika dibutuhkan untuk di reschedule, di rebalance ya, artinya ada yang di take profit kah, ada yang di cut loss kah, itu kami akan lakukan secara berkala. Paling lambat seminggu sekali. Tapi pada hari-harinya kita selalu pantau. Jadi ketika kita pilih saham A gitu ya masuk ke dalam komposisi, bukan berarti kita lihat lagi nanti 6 bulan kemudian tidak. Tetap minggu demi minggu kami perhatiin, tapi nggak kami perhatiin tiap detik gitu ya di layar gitu, enggak. Kita liatin setiap minggu ketika ini convictionnya jalan, oke kita diemin aja. Kalau misalkan ternyata fail gitu ya, kita punya proyeksi dan lain sebagainya, udah kita cepet-cepet cabut juga. Oke, oke, oke. Itu active Berarti management namanya. iya, 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 cenderung aktif ya Pak Jeffrey ya. Betul. Karena setiap minggu dilakukan evaluasi nih teman-teman. Jadi teman-teman tuh sebenarnya dibilang nggak usah melakukan analisa secara individu lagi gitu ya Pak Jeffrey kalau memang sudah membeli produk dari reksadananya Sinhan nih gitu. Jadi teman-teman Iya. silakan percayakan aja gitu dananya untuk diinvestasikan secara long term. Karena yang aktif mengelola portfolionya ya dari pihak MI-nya gitu. Oke, nah ini pertanyaan berikutnya. Ada pertanyaan dari, oke ini banyak saham. Nanyain Saham semua ya. SMBR, saham cuan, prospeknya seperti apa. Oke, pertanyaannya saya cari-cari lagi. Ya teman-teman silahkan ya kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan langsung ditulis di dalam Q&A box yang ada di kanan bawah aja. Nanti akan dibantu jawab sama Pak Jeffrey terkait topik ya teman-teman yang kita bahas atau reksadana. Gitu. Ya, sesuai topik ya reksadana, jangan tanya emiten, saham. Iya. Saya nggak bisa jawab kok itu. Oke, gimana teman-teman? Sebentar ya Pak Jeffrey. Ini saya cari juga nih di running comment. Takutnya ada pertanyaan juga dari teman-teman nulisnya di komen. Oh iya, oke. Ini ada pertanyaan nih Pak Jeffrey di running comment. Apakah memang market kita tuh sedang baik-baik saja? Dan apakah saat ini saatnya pindah ke instrumen emas? Gimana nih kira-kira Pak Jeffrey tanggapannya? Oh iya, ini saya baca juga. Oke. IHSG sedang baik-baik saja, dibilang baik-baik saja juga lagi flu ya, kayaknya lagi flu nih, lagi mesti minum Activate nih. Karena memang tadi saya bilang kita minim adanya katalis dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Jadi posisi saat ini pun banyak yang wait and see. Kalau teman-teman lihat di bursa biasanya sehari transaksinya bisa berapa belas triliun ya. Sekarang mungkin cuma setengahnya. Itu kan artinya banyak sekali pihak fund manager kah, retail kah, institusi besar itu bingung mau ngapain gitu loh. Kondisinya Bu Asyik melihat keadaan dulu. Jadi masih belum bisa ngapa-ngapain, makanya lebih baik teman-teman pun sabar dulu. Jangan cepat-cepat terlalu cepat pindah ke sana sini ya. Karena tadi saya bilang kita sulit sekali untuk bisa timing the market. Kalau kita mau timing sekali itu ujung-ujungnya malah kebanyakan boncos. Apakah waktunya tepat pindah ke emas? Nah, pindah ke emas apa dulu kalau kita beli atau invest? Ya, sebaiknya kalau kita diversifikasi investment, ya emas disimpan aja. Tapi kalau mau ditradingkan, emas itu lebih volatile, lebih mengerikan daripada saham loh. Yakin mau trading emas? Gitu ya. Emasnya dalam bentuk apa dulu? Future commodity atau yang batangan. Ini beda lagi ya ketika kita bicara future commodity. Ini sudah dikaitkan dengan namanya leverage atau hutang. Lebih resiko kalau teman-teman takut dengan IHSG, masa berani ke emas, trading emas? Menurut saya enggak sih. Oke, walaupun emas itu disebut-sebut sebagai safe haven ya, Pak Jeffrey ya. Ya, emas itu sendiri sebenarnya sudah tidak safe haven lagi karena banyak kan sudah menganggap emas itu komoditi. Lebih ke komoditi gitu. Kondisinya Amerika membaik, emasnya tetap ikut turun. Nah, gitu. Jadi kadang-kadang
suka berbanding, hubungan korelasinya udah nggak masuk akal kadang-kadang. Itu yang menganggap, makanya banyak orang bilang ini kayaknya udah komoditas aja, sekedar jual beli tergantung supply demand di market. Oke, oke. Ya, thank you Pak Jeffrey buat jawabannya. Ini pertanyaannya ada lagi yang masuk dari Beverly. Kira-kira masa-masa seperti ini baiknya ambil reksadana jenis apa sih? Nah, Tadi sih udah dijelaskan ya, tapi diulang lagi iya, nggak apa-apa. pasar uang dan pendapatan tetap paling banter. Udah, jawabannya itu. Oke. Reksadana pasar uang ya Pak Jeffrey ya. Iya. Oke, reksadana pasar uang ya teman-teman ya, sekalian teman-teman tuh memarkirkan dananya terlebih dulu untuk nanti berikutnya baru di switch ke ketika marketnya udah mulai membaik, nggak flu lagi gitu ya Pak Jeffrey ya. Iya, betul. Oke, kemudian oke, nah ini pertanyaan atau pernyataan ya Pak Jeffrey nih. Jadi nabung atau invest yang bagus selalu bingung milihnya. Mau nabung ke saham atau reksadana atau ke koperasi konvensional. Koperasi konvensional. Nah, koperasi itu kan jujur ya, nggak tahu juga. Kalau saya pribadi sih justru menyayangkan gitu loh. Koperasi itu kan, kita nggak tahu ya siapa pengurusnya, dialokasikan lagi duit-duitnya kemana, kita nggak tahu. Malah resikonya menurut saya lebih besar. Lebih baik taruh di sesuatu yang liquid, yang udah jelas ada gitu ya. Kalau saya pribadi, mungkin karena udah sering melihat namanya fraud di mana-mana, kasus robot trading lah, ya koperasi sana sini tumbal gitu ya. Ya ujung-ujungnya baik lagi ketika kita mau investasi, mau taruh duit dimanapun, apapun itulah ya teman-teman, kan ketika menjadi pengusaha kan juga namanya investasi ya. Harus tahu gitu kita mau apain duitnya. Ketika kita taruh mau ke koperasi boleh, tapi tanya ke koperasinya, ini diinvestasikan kemana duitnya? Benar apa bodong gitu loh. Makanya saya lebih suka sesuatu yang transparan seperti reksadana atau saham, ya jelas-jelas itu. Kita beli saham, kita beli perusahaan yang memang ada di depan mata kita. Yang penting beli sahamnya jangan saham gocap, jangan saham gorengan, beli saham yang blue chip yang di depan mata kita ada gitu ya. Itu mau turun mau kayak apa kita akan tenang aja sih. Karena kan selama setiap hari kita masih pakai service mereka, mereka masih survive ya. Mereka masih ngasih dividen, mereka masih bisa menjaga harganya di pasar gitu. Demikian pula dengan reksadana, itu kan transparan. Ya, barang-barangnya apa aja kita bisa lihat. Nah, baik lagi, nggak semua reksadana juga kita bisa masuk. Kita pelajari baik-baik, cek dulu siapa pemiliknya, siapa yang pengelolanya, saham-sahamnya apa aja gitu ya. Kalau reksadana terlalu perform, itu juga mencurigakan. Ketika reksadana terlalu jelek, returnnya juga itu mencurigakan. Jadi tetap harus dilihat masing-masing, dipelajari masing-masing. Jadi ketika kita berurusan dengan duit, nggak boleh sembarangan, teman-teman ya. Nggak boleh cepat-cepat mengambil keputusan, lebih baik pelan-pelan tapi pasti. Oke, oke. Nah, Pak Jeffrey, ini mungkin pertanyaannya dari tim kami lah ya. Karena ini Oh, saya oke. banyak nampung pertanyaan dari teman-teman investasi ajaib. Perihal seputar analisa reksadana nih. Jadi kalau kita bicara analisa saham itu kan mungkin dilihat valuasi ya, rasio-rasio gitu. Atau boleh juga dilihat dari momentum teknikalnya gitu ya. Tapi kalau screening reksadana itu apa aja sih faktor yang perlu kita perhatikan gitu? Kalau di dalam Fun Fact Sheet sendiri apa aja sih yang harus kita perhatikan? Sebenarnya kalau gini ujung-ujungnya kan reksadana yang kita lihat adalah return ya. Nah, return yang harus kita perhatikan adalah eh, kita harus perhatikan secara jangka panjang. Kita lihat jangka panjang apakah dia bisa beat index atau beat dia punya benchmark. Kalau misalkan namanya pendapatan tetap, pasti benchmarknya dengan IBPA ya, Indonesia Bond Pricing Agency. Nah, kita lihat secara year on year, day by day, month by month, itu gimana performance-nya. Apakah selalu inline pelan-pelan. Nah, ketika inline pelan-pelan dan cenderung beat the market, ya itulah reksadana yang baik gitu ya. Jadi jangan lihat reksadana dari hanya perform setahun. Karena setahun bisa perform, bisa lagi next year-nya jeblok. Ujung-ujungnya kan netnya zero gitu ya. Kita masuk misalkan di Januari, Desember kita dicairkan untung 20%. Lalu masuk lagi di reksadana yang sama, Desember malah minus 20%. Sama dong netnya
nol gitu kan ya. Makanya kita lihat jangka panjang. Kita harus lebih pilih gitu ya. Nggak selalu yang namanya aset under management yang besar itu baik, nggak selalu yang aset under manajemennya kecil itu jelek. Baik lagi dilihat track record jangka panjang. Oke, oke, oke. Ya itu ya teman-teman ya. Jadi boleh teman-teman pertimbangkan itu tadi beberapa faktor dan tentunya memang melihatnya dari potensial return-nya ya Pak Jeffrey ya. Iya, Dan bukan berarti biasanya tuh memang teman-teman tuh lihatnya oke, under asset manajemennya besar nih artinya banyak yang percaya di produk reksadana tersebut gitu. Tapi belum tentu AUM yang besar itu memang mencerminkan produknya bagus atau potensial ke depannya gitu teman-teman. betul, betul sekali. Karena saya pribadi juga dulu ketika masih belum ngerti sering kecele. Oh gitu. Ikut-ikut aja nih, gede. Oh, pasti pasti bonafit nih. Ternyata nggak bagus. Gitu ya. Waduh, sayang. Ternyata saya lihat di tempat lain kok banyak nih reksadana yang bagus-bagus gitu ya, nggak dijual di bank malah dijualnya di Ajaib, di lain tempat. Ya, Tapi namanya mungkin belum terkenal gitu ya. Tapi oke. begitu diikutin cuan, Oh, setahun lebih disimpan malah cuannya tebal gitu ya. Nah, yang seperti itulah yang harus kita cari. oke. Ya. Thank you Pak Jeffrey buat jawabannya. Ini ada masuk lagi pertanyaan baru dari teman-teman. Pertanyaannya, wah mantap nih dari Zizi underscore Tabi. Jurus cuan atau strategi investasi reksadana di 2023 apa ya Pak? Silakan nih, Waduh, Jeffrey jurus nih. jurus cuannya adalah diversifikasikanlah dengan baik gitu ya. Jangan semuanya ditaruh tempat-tempat tetap. Jadi sebenarnya cuan itu ini selalu pengingat buat saya sendiri juga. Cuan itu kuncinya adalah disiplin. Oke. Ya, ketika kita melakukan hal yang benar, kita analisa dengan benar, itu pasti cuan akan mengikuti. Ketika kita udah mulai irasional, mulai panik, mulai nggak dakdikduk, itulah saatnya dimana kita bisa mengacaukan investasi kita sendiri. Gitu. Sama seperti fund manager pun kan kami tiap hari berhadapan dengan market yang nggak jelas ya. Kalau kami dikit-dikit panik, cut loss, ujung-ujungnya reksadananya jelek semua. Kami nggak akan bisa menghasilkan sustainable return atau return yang stabil selama 5 tahun ke atas. Nggak bisa. Justru karena kami sabar gitu ya, yakin dengan yang kami beli, itu akan menghasilkan ya itu tadi hasilnya nyata gitu loh. Mungkin awal-awal minus ya kita tahan, nggak apa-apa karena benar gitu loh. Benar ketika waktunya terbang, terbang semua sahamnya, naik kan gitu. Nah demikian pula dengan sebagai individu, sebagai personal gitu ya, kan saya ngomong sebagai personal juga ya. Disiplin aja, tenang gitu. Dan kita harus Oke. diversifikasi dengan baik. Oke. Jadi ada beberapa kata kuncinya nih, teman-teman ya. Diversifikasi dan konsisten, disiplin Betul. dalam berinvestasi gitu. Oke, thank you Pak Jeffrey buat jawabannya. Ya, Ini sama-sama. ini ada pertanyaan lagi nih Pak. Coba saya cari. Tadi sih kayaknya yang masuk banyak. Pertanyaannya, kalau bicara sektor gimana Pak Jeffrey? Kira-kira bisa dijawab nggak? Bicara sektor apa nih? Mengenai sektor-sektor yang potensial gitu. Jujur kalau kami lihat saat ini, jujur semua sektor tuh dalam kondisi yang flat. Oke. Yang tadi saya bilang, kami lihatnya bukan sektor, kami lihatnya lebih ke bottom up. Ya, jadi pemilihan saham kami memang oke, ada sektor tertentu yang kami mau, ada juga yang kami hindari. Tapi dari sektor tersebut pasti kami lihat dulu dari emitennya langsung gitu ya. Kalau misalkan sektornya lagi bagus, nggak semerta-merta kami juga ikutan di situ. Ada juga yang industrinya nggak bagus, tapi emitennya bagus, kami berani investasi situ dan terbukti hasilnya baik gitu. Oke. Karena sektor bagus atau nggak bagus itu hanya bicara momentum, Ya. ya. Lebih bicara momentum. Tapi kalau udah berbicara fundamental, itu bukan sesuatu yang bisa diubah dalam waktu sehari, ya. Kalau momentum sektor misalkan, konstruksi contoh, ketika lagi digoreng semua, semua akan naik. Tapi secara fundamental, apakah benar? Belum tentu kan? Betul. Gitu. Jadi fundamental tidak akan berbohong. Oke, oke. Ya, jadi jawabannya seperti itu ya teman-teman ya. Jawabannya luar biasa sekali Pak Jeffrey. Thank you, thank you. eh ini ada lagi pertanyaan. Nah, ini mungkin kurang
lebih sama pertanyaan tadi ya Pak Jeffrey ya. Jadi Iya. boleh dijawab juga, cara milih reksadana yang baik itu kayak gimana Pak Jeffrey? Kan tadi udah dibahas ya, milih Iya. reksadana yang baik itu lebih baik pilih lihat dari track record dari si manajer investasi atas produk tersebut. Ya, dilihat jangka waktu 3 tahun, 5 tahun gitu. Karena kan tetap nasabah atau investor sebaiknya invest dalam jangka panjang, hasilnya akan lebih maksimal. Jadi jangan dilihat jangka pendeknya ya. Kalau reksadana diperuntukkan hanya jangka pendek untuk tektok-tektok saja, kebanyakan ruginya. Pengalamannya sih begitu. Hmm. Oke, oke, oke. Nanti teman-teman mungkin bisa lihat tayangan ulangnya lagi ya untuk live IG kita, karena tadi juga udah banyak banget yang dibahas nih teman-teman. Jadi boleh ditonton ulang nanti karena live IG-nya akan di-save ya di apa feed-nya ajaib underscore investasi. Oke Pak Jeffrey, ini kayaknya Q&A-nya udah semua terjawab. Sisa pertanyaan-pertanyaan yang di luar topik yang nggak mungkin kita bahas juga di sini. Oke, ya jangan dibahas nanti jadi Oke, sepertinya udah cukup. Nah, ini sebelum menutup IG Live di sore hari ini nih Pak Jeffrey, mungkin boleh dikasih closing statement dong untuk teman-teman investor ajaib. ya closing statement-nya tadi yang seperti saya bilang kita investasi harus disiplin dan juga konsisten. Oke, ya simple tapi ini ya bermakna ya Susah Pak Jeffrey. dijalanin, betul. Susah dijalanin. Karena Iya, tapi memang kita itu harus yang belajar. itu kunci cuannya tadi ya, kunci cuan Iya, betul. untuk investasi di tahun 2023 ini. Jadi jangan lupa untuk diversifikasi dan konsisten, disiplin dalam berinvestasi nih teman-teman. Oke, thank you banget Pak Jeffrey udah mau join di live IG sama Ajaib sore hari ini. Makasih buat insight-nya. Dari tadi kita udah banyak ngomongin perihal market yang lagi bear seperti ini, peluang investasinya seperti apa, tantangannya investasi di tahun ini seperti apa, dan udah dibantu jawab juga. Terima kasih lagi, sekali lagi ya Pak Jeffrey saya ucapkan. Semoga Iya. kita bisa ketemu di lain kesempatan dengan topik yang jauh lebih Oke, menarik ya Pak Jeffrey ya. siap, siap. Oke, Oke, thank you terima Pak kasih. Jeffrey buat waktunya dan terima kasih untuk teman-teman yang menyaksikan. Have a nice day Have a Pak nice Jeffrey, day, bye. teman-teman. Sobat Ajaib. Selamat siang, selamat sore. Selamat sore.